Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali dalam pembelajaran kita tentang khotbah di bukit bagian yang ketiga. Dan saya berikan subtopiknya adalah keseimbangan hubungan vertikal dan horizontal yang terdapat dalam Matius 5 ayat 23 sampai 26. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang menjelaskan firman, sensor tutupkan sikap hamba-Mu, dan berkati setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, supaya kami dibimbing oleh firman, dikuatkan, dihibur, diarahkan, dan dikoreksi oleh firman. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca dalam Matius 5 ayat 23 sampai 26. Saya baca yang hitam, saudara baca yang biru. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. So sekalian, kalau kita mempelajari khotbah di bukit adalah ajaran yang diperuntukkan bagi para murid Tuhan. Isi pengajaran ini bukan untuk manusia pada umumnya, sebab standarnya lain, standarnya berbeda. Standar bagi murid Tuhan itu lebih tinggi dan lebih dalam sifatnya. Oleh karena itu, ajaran dalam khotbah di bukit ini diperuntukkan bagi murid Tuhan. So sekalian, bukan bagi manusia pada umumnya. So sekalian, hanya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan bertekad menjadi muridnya, yang belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Orang semacam itu bisa dengan pertolongan Tuhan dan mau dengan pertolongan Roh Kudus untuk melakukan ajaran-ajaran dari khotbah di bukit. Bisa dan mau. Ada orang bisa tapi nggak mau. Ada orang mau tapi nggak bisa. Tapi dengan pertolongan Tuhan, setiap murid Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, orang itu bisa dan mau melakukan ajaran dalam khotbah di bukit ini. Terus kalian, kalau kita mempelajari selanjutnya dari bagian yang kita sudah baca ini, kita mempelajari hal yang penting sekali. Memberi persembahan kepada Tuhan itu baik. Tetapi kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak membutuhkannya. Tuhan itu punya segalanya, Tuhan itu pencipta. Dan apapun yang kita miliki itu dari Tuhan juga asalnya. Kita hanya steward, kita hanya penata layan daripada semua berkat Tuhan. Sehingga kita perlu ingat, kalau kita memberi persembahan atau korban kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan itu tidak membutuhkannya. Ya, sebab dia punya segalanya. Kita perlu perhatikan bahwa Tuhan itu lebih suka ketaatan akan perintahnya daripada persembahan yang kita berikan kepadanya. Tuhan itu lebih setia pada ketaatan, obedience dari umatnya akan firman-Nya, akan perintah-perintahnya daripada persembahan yang dikorbankan kepada Tuhan. So sekarang kita membaca dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Dikatakan, tapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. So sekalian, ini konteksnya adalah Raja Saul diperintahkan oleh Tuhan untuk memerangi bangsa Amalek dan untuk memusnahkan semuanya, untuk menumpas semuanya, orang-orangnya dan juga segala ternaknya. Tetapi ternyata Saul tidak taat. Dia menyelamatkan Raja Agag sebagai raja orang Amalek, dan dia beserta dengan semua rakyat Israel memilih kambing domba, lembu-lembu yang tambun, yang baik-baik dipisahkan, disendirikan, dibiarkan hidup. Dan sedangkan yang buruk baru ditumpas. Ini satu sikap daripada Raja Saul yang tidak taat pada perintah Tuhan. Sehingga Samuel sebagai imam, sebagai nabi, Samuel menegur dan berkata, taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dari perbuatan itu Saul ditolak oleh Tuhan. Sesekali kita perlu pahami,
ketaatan, obedience kepada perintah Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. So sekalian, kalau kita memperhatikan hal ini, maka kita akan mengetahui bahwa sebenarnya kalau umat Tuhan suka mendukung pekerjaan Tuhan, itu sikap yang baik. Tapi kita perlu ingat, itu baik untuk diri mereka sendiri. So sekalian, sekali lagi Tuhan tuh nggak butuh apa-apa dari kita. Tuhan tuh punya segala sesuatu, Tuhan punya kemuliaan, Tuhan punya kekayaan, Tuhan punya kuasa segala macam. Kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendukung pekerjaannya di dunia ini, itu sikap itu baik untuk sebenarnya diri kita sendiri. Dari mana kita tahu? Dari Filipi 4 ayat 17. Kata Paulus kepada jemaat di Filipi, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Kalau kita melihat di dalam Contemporary English Version disebutkan begini, I'm not trying to get something from you. Saya tidak mencoba untuk mendapatkan sesuatu dari kalian. But I want you to receive. Tetapi saya mau kalian mendapatkan the blessings that come from giving. Saya mau kalian mendapatkan berkat-berkat yang datang dari memberi. So sekalian, berkat-berkat Tuhan yang datang dari memberi. Jadi kalau kita perhatikan so sekalian, sebenarnya kita manusia yang lemah, manusia yang miskin, manusia yang gak layak ini, sebenarnya kita gak bisa memberikan apa-apa kepada Tuhan. Karena Tuhan punya segalanya. Kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk ambil bagian dalam mendukung pekerjaannya, itu sikap kita adalah baik untuk diri kita sendiri. Kita perlu ingat, Tuhan gak perlu apa-apa dari kita. Ya, Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita. Kita lihat dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, kata Rasul Paulus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita membaca dalam Contemporary English Version disebutkan di bagian terakhir, it is more blessings come from giving than from receiving. Adalah terlebih berkat ya datang dari memberi daripada menerima. Jadi saudara sekalian, kalau kita tidak mau melakukan kesempatan untuk memberi, mendukung pekerjaan Tuhan, itu kerugian bukan kepada Tuhan, kerugian pada diri kita sendiri yang tidak ambil bagian yang Tuhan berikan kesempatan bagi kita. So sekalian, persembahan untuk Tuhan bukan untuk menolong Tuhan, tetapi beliau beri kesempatan bagi umatnya untuk berbagian dalam pekerjaannya yang berakibat berkat bagi orang-orang yang melakukan. Yuk kita baca yang hitam ini sama-sama. Persembahan untuk Tuhan bukan untuk menolong Tuhan, tapi dia memberi kesempatan bagi umatnya untuk berbagian dalam pekerjaannya yang berakibat berkat bagi orang-orang yang melakukannya. So sekalian, jadi kita perlu ingat juga, motivasi utama kita untuk memberi, mendukung pekerjaan Tuhan bukan kita supaya diberkati lagi, bukan. Itu keliru, motivasi kita yang salah. Motivasi utama kita bukan memberi untuk supaya dapat berkat yang banyak, bukan. Tetapi kita perlu ketahui dari firman Tuhan, sebagai konsekuensi yang pasti akan datang dengan sendirinya. Ya, sebagai konsekuensi, sebagai akibat yang pasti akan datang dengan sendirinya. Yaitu kalau kita mendukung pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan pasti akan datang sesuai dengan janjinya. Tapi sekali lagi, motivasi utama kita bukan untuk mendapatkan berkat dari pemberian kita, tapi konsekuensi yang pasti akan datang jikalau kita melakukan bagian kita. So sekalian, ini suatu hal yang penting. So sekalian, tanda kekristenan yang paling mudah digambar, bahkan oleh anak kecil sekalipun bisa, siapapun bisa menggambar tanda kekristenan. Sangat simpel, yaitu salib. Salib ada garis yang vertikal, ada garis yang horizontal. Ini merupakan makna yang penting sekali. Garis yang vertikal itu menunjuk pada iman. Iman itu sangat penting, itu garisnya vertikal. Makanya Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kita mau berkenan kepada Allah harus beriman
kepada Allah yang benar melalui Yesus Kristus. Itu hal yang penting sekali. Namun kalau kita perhatikan, iman itu letaknya dalam hati. Gak bisa dilihat oleh manusia, hanya bisa dilihat oleh Allah. Seperti seorang mengatakan kepada yang dikasihnya, aku sangat mencintai engkau. Cinta itu letaknya dalam hati, abstrak. Kecuali diekspresikan lewat perkataan atau lewat tindakan. Demikian juga iman itu letaknya dalam hati. Hanya Allah yang bisa melihatnya. Tetapi iman itu sangat penting. Sebab tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, kita perlu perhatikan, yang bisa dilihat oleh manusia adalah perbuatan kita sebagai buah dari iman. Yaitu namanya aspek horizontalnya. Perbuatan kita sebagai buah dari iman. Matius 5 ayat 16b dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, inilah lambang daripada salib itu. Ada garis yang vertikal, iman kepada Tuhan, tapi ada garis yang horizontal. Kita menyatakan perbuatan kita yang baik sebagai buah dari iman kepada sesama kita. So sekalian, kalau kita memperhatikan ada teladan pertumbuhan manusia Yesus. Manusia Yesus dikatakan demikian Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Allah dikasih huruf merah dan manusia. Lalu sekalian kalau kita lihat dalam Today's English Version disebutkan Jesus grew. Yesus bertumbuh both in body and in wisdom. Keduanya dalam hal tubuh dan dalam hal hikmat. Gaining favor, disukai with God and man, disukai oleh Allah dan manusia. So sekalian, jadi kalau kita perhatikan dalam kehidupan Tuhan Yesus, ada keseimbangan antara hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Ada keseimbangan antara aspek vertikal dan aspek horizontal. So sekalian, bahkan manusia Yesus menyatakan keseimbangan yang lain. Keseimbangan antara pelayanan keluarga sendiri dengan pelayanan umatnya secara luas. Ada sebagian orang yang sangat memperhatikan pelayanan di gereja, tapi mengabaikan keluarganya. Ada sebagian orang yang sangat memperhatikan pelayanan penginjilan sedunia, luar biasa, pergi terus kemana-mana dia, ke berbagai negara. Cuma sayang, keluarganya ditelantarkan. Anaknya membutuhkan kasih sayang orang tuanya, tapi orang tuanya selalu pergi. Terus sekalian, itu ada pelayanan yang tidak seimbang. Tuhan Yesus menyatakan keseimbangan antara pelayanan keluarga sendiri dengan pelayanan kepada umatnya secara luas. Pertanyaan kita, mengapa Yesus baru melayani secara luas pada usia 30 tahun? Lukas 3:23. Kenapa tidak umur 25 tahun dia langsung melayani secara luas? Kenapa harus tunggu 30 tahun? Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah untuk menggenapi bilangan 4 ayat 3. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Inilah tugas daripada kaum keturunan Lewi. Kaumnya keturunan Harun juga. Yang melayani di kemah pertemuan. Yang kemudian jadi yang kemah suci, ada yang kemudian menjadi bait suci. Para imam itu baru boleh jadi imam pada waktu mereka berusia 30 tahun sampai usia mereka 50 tahun. Jadi Tuhan Yesus itu menggenapi apa yang Taurat katakan. Sehingga kenapa Yesus baru mulai pelayanan secara luas umur 30 tahun? Ya karena menggenapi bilangan 4 ayat 3. Tapi jawaban kedua adalah penting juga. Juga sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai anak sulung Maria. Yang ditinggal oleh Yusuf suaminya. Dan hasil hubungan Yusuf dan Maria itu lahirlah adik-adiknya Yesus. Ya, Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria bukan karena hubungan dengan Yusuf, tapi dengan naungan Roh Kudus. Ya, tetapi setelah Yesus lahir, kemudian Maria dan Yusuf menikah, lahirlah adik-adiknya Yesus. Dan menurut tradisi Yahudi, umur Yusuf jauh lebih tua daripada Maria. Sehingga setelah anak-anaknya lahir, Yusuf sudah lama meninggal. Ya, tidak lama kemudian dia meninggal. Lalu apa yang menjadi dan siapa yang menjadi tulang punggung keluarga? Itulah Yesus. Makanya kalau kita baca firman Tuhan dalam kitab Injil, pertama-tama Yesus disebut sebagai anak tukang kayu. Anak tukang kayu.
Tapi kemudian dalam bagian berikutnya, Yesus disebut sebagai tukang kayu. Jadi dengan sebutan itu Yesus menggantikan peranan ayahnya yaitu Yusuf yang sudah meninggal dunia. Dan dia mencari nafkah, membiayai mama dan membiayai adik-adiknya untuk mendukung sebagai bentuk tanggung jawab anak sulung kepada keluarga yang ada. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Jadi kalau kita perhatikan, sampai usia 30 Yesus melayani keluarganya, yaitu melayani mamanya dan melayani adik-adiknya. Tapi waktu umur 30 tahun dan selanjutnya 33,5 tahun, Yesus melayani umatnya secara luas. Ini suatu prinsip yang penting sekali tentang kehidupan Yesus. Terus kalian, mari kita kembali kepada Matius 5 ayat 24. Ya, dikatakan demikian, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Apa maksud ayat ini? Saya mulai dengan penjelasan secara negatif. Ayat ini tidak berarti hubungan horizontal lebih penting daripada hubungan vertikal. Ya, ayat ini tidak berarti hubungan horizontal lebih penting daripada hubungan vertikal. So sekalian, kalau kita memperhatikan, Alkitab mengatakan hubungan vertikal yang bermasalah akan merusak hubungan horizontal. Hubungan manusia dengan Allah jikalau bermasalah, manusia tidak berdamai dengan Allah, itu akan berakibat rusaknya hubungan horizontal, hubungan manusia dengan sesamanya. Itu Alkitab mengatakan demikian. Jadi kalau kita perhatikan contohnya, pelanggaran terhadap perintah Tuhan berakibat negatif terhadap hubungan Adam dan Hawa. Hubungan vertikalnya rusak, Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Tuhan, makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, maka akibatnya berdampak negatif terhadap hubungan Adam dan Hawa. Lalu sekalian dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun ara dan membuat cakwan. Ini akibat daripada mereka melanggar perintah Tuhan. Dosa telah membuat mereka merasa malu untuk bersikap terbuka. Dikatakan dalam ayat itu telanjang. Kalau kita terapkan dalam hidup kita berkeluarga, kata telanjang itu berarti transparan. Selama suami istri saling setia satu sama lain, mereka tidak malu bersikap transparan kepada sesamanya, kepada partnernya. Terbuka dalam hal bisnis, dalam hal pergaulan, dalam berbagai macam bidang, dengan partner, antara suami dengan istri, istri dengan suami. Selama dosa tidak mereka lakukan, maksudnya setia kepada partnernya, mereka tidak malu untuk bersikap transparan. WA mereka dilihat oleh partnernya nggak apa-apa, dompet mereka dilihat oleh partnernya nggak apa-apa, ya account di bank dilihat oleh partnernya nggak apa-apa, nggak merasa takut, nggak merasa malu. Tapi jikalau salah satu daripadanya sudah tidak setia, dosa sudah merusak hubungan mereka, akibatnya mereka merasa malu. Ada gangguan dalam mereka bersikap transparan satu dengan yang lainnya. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, so sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, dalam Matius 5:24 yang kita sudah, mari kita baca lagi, so sekalian. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat ini tidak berarti apa? Ayat ini tidak berarti semua persoalan dengan sesama manusia harus beres dahulu, barulah boleh melayani Tuhan. Sebagian orang mempunyai pandangan demikian. Masalah intern keluarga aja belum beres kok. Bagaimana aku bisa melayani Tuhan? Aku mau bereskan dulu lah persoalanku dengan sesamaku, dengan keluargaku, dengan saudaraku. Nanti kalau udah beres semua, aku baru mau melayani Tuhan. Oh sekalian, sampai kapan? Kita nggak tahu. Karena setiap manusia punya kepentingan sendiri, punya personal interest sendiri. Kalau kita mau menunggu sampai nggak ada masalah, kita mungkin nggak akan bisa ada waktu dan nggak ada kesempatan untuk melayani Tuhan. So sekalian, kalau kita melihat dalam kehidupan Yesus, waktu Yesus mengorbankan tubuhnya di atas salib, adik-adiknya masih meragukan dan menentangnya.
Saya ulangi lagi. Waktu Yesus dipaku di atas salib, dia membawa korban itu tubuhnya sendiri. Adik-adiknya masih meragukan dan menentangnya. Terus apa yang menjadi buktinya? Buktinya demikian. Mengapa? Di atas salib, Yesus menitipkan Bunda Maria bukan kepada adik-adiknya, tapi dia menitipkan Bunda Maria kepada Yohanes muridnya. Bukankah Yesus punya adik-adik? Kenapa dia tidak menitipkan bundanya kepada adik-adiknya, tapi dia titipkan Bunda Maria kepada Yohanes muridnya. Terus sekalian, karena sampai pada penyalipannya, saudara, Yesus masih belum percaya Yesus sebagai Mesias. Ya, saudara coba lihat dalam Markus 3 ayat 31 ini. Lalu datanglah ibu dan saudara Yesus ketika Yesus sedang mengajar dia. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ya, kalau kita mempelajari ayat sebelumnya, sebagian orang Yahudi menganggap Yesus sebagai kerasukan roh jahat. Kemungkinan adik-adiknya Yesus juga berpikiran yang sama. Ini kakak kita nih terlalu berani. Apa-apaan kok dia menyebut diri sebagai Mesias? Jangan-jangan dia kerasukan roh jahat kali. Sekali memang sampai penyalipan Yesus, mereka masih belum percaya Yesus sebagai Mesias. Barulah mereka percaya Yesus sebagai Mesias setelah Yesus bangkit dari kematian. Jadi saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya, kalau kita menunggu sampai semua masalah selesai baru kita melayani Tuhan, mungkin nggak ada kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Sebab masalah selalu ada dalam hidup keluarga kita dan dalam hidup kita sehari-hari, selalu ada. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya, kita kembali kepada Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat ini tidak berarti umatnya tidak akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Waduh, apa maksudnya ini? Ya, kalau kita perhatikan Matius 15 ayat 12. Maka datanglah murid-murid Yesus dan berkata kepada Yesus, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Ternyata perkataan Yesus sendiri waktu itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Kita melihat ayat yang berikutnya. 1 Korintus 1 ayat 23, perkataan Paulus. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Saya pikir semua orang Yahudi tahu akan ayat dalam Ulangan 21 ayat 23. Ulangan 21 ayat 23 berkata, terkutuklah orang yang terpaku di atas salib. Sehingga bagi orang-orang yang belum percaya Yesus, mereka melihat bahwa Yesus itu apa-apaan, itu terkutuk. Dia dipaku di atas salib. Padahal kalau kita sebagai orang percaya Yesus mengerti mengapa Yesus dipaku di atas salib. Karena dia mau memanggul kutukan yang harusnya bagi kita umatnya, dipikulkan kepada dia. Sehingga kita tidak lagi sebagai orang yang terkutuk, tapi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi bagi orang yang belum percaya Yesus, mereka berkata, ini apa-apaan ini Yesus? Terkutuk dia. Jadi berita itu merupakan suatu batu sandungan. Terus sekarang kita perlu ingat, batu sandungan di sini tidak berarti sikap hidup, etika, moralitas hidup umatnya yang tidak benar. Tidak. Sebab umatnya harus mempunyai sikap hidup, etika, moralitas yang benar, yang menjaga kesucian. Tetapi kita perlu ketahui, inti Injil, yakni berita tentang kematian Yesus di atas salib, benar memang menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya. Ya, berita tentang penyalipan Yesus itu menjadi batu sandungan bagi orang belum percaya. Mereka anggap Yesus kena kutuk. Padahal Yesus sebenarnya memikul kutuk bagi dirinya. Menggantikan kita yang harusnya dikutuk karena kita orang berdosa. Supaya kita yang percaya pada Yesus bisa dibebaskan dari kutuk dosa itu. Oh puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita sudah lihat tadi dari yang negatif. Sekarang kita lihat dari positif. Ayat ini berarti apa? Ayat ini berarti hubungan vertikal tidak mengabaikan
tanggung jawab horizontal. Harus sekalian teladan kita melihat hubungan vertikal tidak mengabaikan tanggung jawab horizontal. Ya, kita melihat teladan pertumbuhan Yesus, manusia Yesus. Dikatakan dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Harus sekalian dalam kehidupan Yesus, today's English version dikatakan Jesus grew both in body and wisdom, gaining favor with God and man. Yesus itu disukai oleh Allah dan manusia. Ini satu kombinasi, satu keseimbangan antara hubungan vertikal dan horizontal. Terus sekalian, ini contoh yang indah sekali dari kehidupan Yesus. Dan itu kiranya menjadi contoh, menjadi sikap hidup juga bagi umat. Ya, terus sekalian, ada sikap yang tidak benar dari kaum imam dan orang Lewi terhadap korban perampokan yang hampir mati. Kita lihat dalam Lukas 10. Ya, ada seorang yang dirampok habis-habisan, dipukul sampai mati, dying, sekarat. Ya. Dikatakan dalam Lukas 10 itu kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi imam dan Lewi ini sama-sama tahu, sama-sama melihat orang yang sekarat itu. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka acuh tak acuh, mereka melewatinya saja. Imam dan orang Lewi itu pasti adalah orang-orang yang punya kegiatan di bait Allah. Mereka adalah orang yang memperhatikan hubungan vertikal. Tapi sayang, mereka mengabaikan tanggung jawab dalam hal horizontal. Mereka tahu bahwa orang ini perlu ditolong, tapi mereka acuh tak acuh. Mereka melewatinya saja. So sekalian, ini satu sikap yang sungguh tidak benar dari imam dan orang Lewi. Kita perlu mencontoh teladan Yesus yang menyeimbangkan antara hubungan vertikal dan horizontal. So sekalian, kalau kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, yaitu vertikal, maka kasih agapenya akan dipantulkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam hubungan horizontal. Ini penting sekali. Ya, Allah agape, itu 1 Yohanes 4 ayat 16. Jadi, kalau kita dekat hubungan kita dengan Tuhan dekat, persekutuan kita dengan Tuhan dekat, itu kita bagaikan bulan yang memantulkan, yang merefleksikan sinar matahari. Orang Kristen, manusia, umatnya tidak pernah mempunyai agape. Agape adalah dirinya Allah sendiri. Ya, tapi kita umatnya bisa memantulkan sinar agape dalam kehidupan kita jikalau kita persekutuan kita dengan Tuhan dekat. Seperti bulan memantulkan sinar matahari. So sekalian biarlah kita bersekutu dengan Tuhan dengan lebih dekat. Sehingga kita ditolong oleh Tuhan untuk mengampuni dosa orang yang pernah bersalah kepada kita. Orang yang pernah menyakiti kita. Orang yang pernah mengecewakan, pernah mungkin memfitnah kita. Ya, pernah mungkin berbuat hal-hal yang buruk terhadap keluarga kita. Dengan pertolongan Tuhan, karena hubungan kita dengan Tuhan begitu dekat. Sehingga kita bisa memancarkan sinar agape. Kasih yang tanpa syarat. Seperti Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Walaupun kita orang berdosa. Tapi Tuhan agape sama kita. Itulah kasih tanpa syarat. So sekalian, yang kedua. Ayat ini berarti apa? Ayat ini berarti hubungan vertikal yang rusak akan berakibat hubungan horizontal yang rusak juga. So sekalian, kita melihat dalam Ibrani 11. Karena beriman, maka Habil mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Lihat, karena beriman. Ya, terus sekalian, Kain tidak percaya kepada Allah. Sehingga persembahan tidak diterima oleh Allah. Jadi memang Kain memberikan persembahan juga. Tapi dalam hatinya, ini buat apa aku mempersembahkan kepada Allah ini? Ya, nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi karena disuruh oleh orang tua aku, ya oke, aku lakukan. Tapi sembarangan saja dia. Sembarangan saja dia melakukan persembahan itu. Tapi Habil tidak.
Habel sadar bahwa segala yang dimiliki itu dari Tuhan, maka dia memilih binatang yang paling bagus, ya, yang paling bagus yang harus dipersembahkan kepada sang empunya berkat. Sang pemilik berkat itu Allah. Sehingga dikatakan yang terbaik, the fattest portion, bagian yang paling gemuk dipersembahkan kepada Allah. Allah yang melihat hati manusia, dia melihat bahwa Habel mempersembahkannya berdasarkan imannya, sehingga persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Sedangkan Kain ditolak. Terus sekalian, nah karena persembahan ditolak, maka timbullah iri hati dalam diri Kain dan dia membunuh adiknya itu. Terus sekalian, kalau kita memperhatikan hubungan vertikal yang rusak, Kain nggak ada hubungan dengan Tuhan, ya, dia pikir semua itu adalah dari usahanya sendiri, ya. Sehingga dia mempersembahkan sembarangan saja. Nggak ada hubungan dengan Tuhan. Karena hubungan vertikalnya rusak. Akibatnya hubungan horizontal yang rusak juga. Dia iri hati sama adiknya dan dia bunuh adiknya. Saudara sekalian, dalam berbagai macam masalah, saya adalah bersama dengan teman-teman melayani di LP Bulu 2 minggu sekali di Semarang. Orang-orang yang masuk di situ adalah orang-orang yang waktu masih ada di luar. Mereka sudah jarang kebaktian. Mereka bahkan sudah lama tidak kebaktian. Mereka sudah tinggalkan Tuhan. Hubungan vertikal mereka sudah rusak. Akibatnya mereka menghalalkan segala cara. Ada yang membunuh, ada yang menyalahgunakan narkoba, ada yang mengedarkan narkoba. Sehingga merusak manusia, sesama manusia lain. Akhirnya mereka masuk ke LP. Puji Tuhan, sebagian mereka lewat LP, mereka kembali ke jalan Tuhan. Memang betul, hubungan vertikal yang rusak akan berakibat hubungan horizontal yang rusak juga. Kemudian yang terakhir, ayat ini berarti apa? Ayat ini berarti perdamaian dengan Allah yang benar, yaitu vertikal, akan memampukan orang untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya. Ya, damai itu dengan Allah, yaitu dosa-dosanya diampuni. Kalau orang tuh menyadari bahwa Allah mengasihi dia dan orang tuh menerima kasih Allah dengan dosa-dosanya diampuni, maka memampukan orang tuh bisa berdamai dengan dirinya sendiri, bisa menerima keadaan kondisi dirinya apa adanya. Mungkin cacat, mungkin ada kelemahan tertentu, dia menerima diri apa adanya dan dia mengasihi diri apa adanya. Akibatnya dia bisa mengasihi, dia bisa berdamai dengan sesamanya. So sekalian, Paulus adalah contoh yang penting. Sebelum Paulus namanya, dia adalah seorang bernama Saulus. Saulus adalah seorang penganiaya, dia seorang pembunuh juga. Ya, setelah bertobat, dosanya diampuni, Paulus didamaikan dengan Allah. Kemudian dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan bisa mengampuni sesamanya. Luar biasa. Kita melihat kehidupan Paulus ini luar biasa. Seorang yang penuh kebencian waktu lalu, tapi dalam 1 Korintus 13 dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, dia bisa mengajarkan satu nyanyian kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. 1 Korintus 13. Ya. Dia bisa mengasihi orang-orang yang membenci, menganiaya dia. Ya, ini satu bukti yang luar biasa. Perdamaian dengan Allah yang benar akan memampukan orang itu berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan sesamanya. So sekalian, Roma 12 ayat 19 dikatakan, kasihlah, agapelah dengan ikhlas. Bencilah yang jahat, ya, dikatakan, dan berpeganglah kepada apa yang baik. Terus sekalian, kalau kita melihat selanjutnya dalam Roma 12 itu, ayat 17 dan 19, kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Ya, dari pihakmu, berusaha sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Luar biasa kan? Kalau engkau sudah didamaikan dengan Allah, maka umatnya itu harus berusaha sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Dikatakan, saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam, biarlah Allah yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas, itu kata Tuhan. Aku yang akan menghukumnya, kata Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu maha kasih, tapi Tuhan juga maha adil. Kita serahkan saja kepada Allah yang maha kasih dan maha adil itu.
untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya. Tapi tugas kita adalah mengasihi sesama dan hidup berdamai dengan sesama. Saudara sekalian, bagian terakhir ini saya akan mengajak saudara untuk berdoa sesuai dengan doa Francis Assisi, seorang pendiri Ordo Fransiskan dari Gereja Roma Katolik. Dia pernah menuliskan doa yang luar biasa indahnya. Ya, dikatakan apa? Tuhan, jadikan aku pembawa damai. Mari kita baca sama-sama. Bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampun. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikan aku pembawa kebenaran. Ya. Kemudian dikatakan apa lagi? Bila terjadi kecemasan, jadikan aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikan aku pembawa sukacita. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur, bukan dihibur. Memahami daripada dipahami. Mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati, aku bangkit lagi. Untuk hidup selama-lamanya. Oh, doa yang luar biasa. Biar dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu dengan bangkit berdiri. Nyanyikan satu lagu, Kasih dari Surga memenuhi tempat ini. Mari kita berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Perempuan saja kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Pria saja. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Bersama-sama mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tempat tinggi,
Ya Roh Kudus, bantu kami Tuhan sebagai orang-orang yang lemah. Tolong kami agar kami mampu dan mau memancarkan kasih agape yang dari Tuhan untuk sesama kami, untuk keluarga kami, untuk partner hidup kami, untuk orang-orang lain. Kami bisa dengan pertolongan Tuhan memancarkan kasih agape. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus bantu kami dan kuatkan kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk.